Halo teman-teman pecinta Disney di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul The Little Mermaid yang baru saja dirilis di bioskop. Film ini sempat menjadi kontroversial dikarenakan pemilihan Halle Bailey untuk memerankan Princess Ariel. Tapi ya, menurut saya Halle Bailey sudah sangat cocok lah memerankan karakter Ariel. Dan baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal layar dengan awak kapal yang lumayan banyak. Mereka dipimpin oleh seorang pangeran bernama Eric. Di sana juga terdapat seorang penasehat istana bernama Grimsby yang sering sekali ikut bersama pangeran Eric. Eric kerap sekali melakukan hal nekat sehingga Grimsby terus berusaha melarang Eric. Terungkaplah kalau Eric ternyata adalah seorang anak dari ratu kerajaan, bukan anak kandung, melainkan ia adalah anak angkat. Di pedalaman Laut Atlantik, kita dibawa menuju kerajaan laut milik seorang raja mermaid bernama Raja Triton. Bukan Triton yang ini, tapi yang ini, bersama 7 putrinya yang mereka semua menjaga 7 lautan. Melihat putri bungsunya Ariel yang belum datang, Triton menyuruh pelayan setianya yang merupakan seekor kepiting bernama Sebastian untuk mencari Ariel. Dan inilah dia Ariel, putri bungsu sang Raja Triton. Ariel sangat terobsesi dengan dunia manusia, termasuk benda-benda yang berasal dari daratan, sehingga ia mengajak teman ikannya yang bernama Flounder untuk menjelajah bangkai kapal karam guna mencari barang-barang yang ada di dalamnya. Di dalam sana, Ariel mendapat sebuah garpu yang ia kira itu adalah trisula. Ya, ada seekor hiu yang datang menyerang mereka sehingga Ariel berusaha untuk kabur dari hiu ganas tersebut. Untungnya Ariel dan Flounder selamat dari hiu tersebut. Kita juga bertemu dengan seekor burung laut bernama Scuttle. Scuttle memberitahu benda yang mirip trisula itu digunakan manusia untuk merapikan rambut mereka. Sesat. Sebastian pun akhirnya menemukan Ariel dan segera menyuruhnya pulang karena Triton sedang mencarinya. Kita dibawa kepada seekor gurita bernama Ursula. Ia merupakan seorang penyihir dan juga saudari Raja Triton. Ursula sangat ingin mendapatkan kekuasaan Raja Triton saat ini dan ia sudah lama mengamati Ariel yang sangat tertarik dengan dunia manusia. Di kerajaan, Raja Triton memarahi Ariel karena Ariel sangat terobsesi dengan manusia. Ibu Ariel meninggal karena diburu oleh manusia sehingga Raja Triton kerap melarang Ariel untuk bertemu dengan manusia karena ia anggap manusia adalah makhluk yang jahat. Untuk mengawasi putrinya, Triton menyuruh Sebastian untuk mengawasi Ariel selalu. Ternyata selama ini Ariel telah mengumpulkan berbagai macam barang manusia dari kapal yang karam di sekitar kerajaan. Setelah itu, Ariel menyanyikan lagu Part of the World yang tidak bisa kita tampilkan di sini karena pasti akan terkena copyright. Part of that world. Di malam itu, Ariel melihat banyak sekali kembang api yang berasal dari sebuah kapal dan kapal itu ternyata adalah kapal milik Pangeran Eric. Eric sendiri sedang bercengkrama dengan para awak kapal dan berpesta karena ini adalah hari ulang tahun Eric. Eric juga curhat kepada Grimsby mengenai hidupnya yang selalu merasa terkekang meskipun Eric sudah memiliki segalanya. Pembicaraan itu menarik perhatian Ariel karena ia merasa punya nasib yang sama dengan Pangeran Eric. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang sebuah badai besar yang membuat Pangeran Eric dan para kru kapal kocar-kacir. Karena sudah tidak memungkinkan, Eric menyuruh semua orang keluar dari kapal menggunakan sampan. Sialnya, Eric terpisah dari sampan dan akhirnya ia pun tenggelam. Namun Ariel yang melihatnya dengan cepat menyelamatkan sang pangeran dan membawanya ke tepi pantai dekat kerajaan. Sebelum sadar, Ariel menyanyikan sebuah lagu untuk membuat Pangeran Eric sadar. Para penjaga istana melihat Pangeran Eric sehingga Ariel harus pergi dari sana.
Kembali ke Ursula, ia akhirnya mengetahui kalau Ariel kini sedang jatuh cinta kepada Pangeran Eric. Sebastian terkejut saat datang ke tempat Ariel karena Ariel selama ini telah mengoleksi barang-barang manusia di tempatnya. Ariel meminta Sebastian untuk merahasiakan hal ini dari ayahnya dan Sebastian pun membujuk Ariel untuk melupakan obsesinya mengenai manusia dengan menyanyikan lagu berjudul Under the Sea. Di kerajaan, sang ratu sangat khawatir dengan Pangeran Eric dan menyuruh Eric agar tetap di istana sampai keadaannya membaik. Eric sendiri tak bisa melupakan wanita yang telah menolongnya tempo hari dan ia meminta semua pasukan istana untuk mencari gadis tersebut. Namun ratu menganggap kalau gadis itu hanyalah hayalan Eric saja. Ada rumor yang mengatakan kalau mermaid adalah makhluk yang jahat, dianggap mempunyai kekuatan untuk menarik manusia dengan mendengarkan suara mereka yang indah, sehingga membuat ratu menjadi khawatir dengan Eric yang kerap pergi berlayar. Eric meluapkan kekesalannya dengan menyanyikan lagu berjudul Wild Uncharted Water. Kita beralih ke Ariel yang terlihat ia sedang bekerja bersama keenam saudarinya dan ia kesal kepada ayahnya karena tak pernah mau mendengar perkataan Ariel mengenai manusia. Mengetahui ada yang aneh dengan anaknya, Raja Triton menginterogasi Sebastian sehingga mau tak mau Sebastian berkata kalau Ariel telah jatuh cinta bersama seorang manusia. Karena hal itu, Raja Triton pun pergi ke tempat Ariel, menghancurkan seluruh koleksi miliknya, termasuk patung sang Pangeran Eric yang diambil Ariel tadi. Sebab hal itu, Ariel menjadi sedih dan juga kesal kepada ayahnya tersebut. Saat putus asa itulah, Ursula mengambil kesempatan untuk memujuk Ariel datang ke tempatnya dengan kedok Ursula akan membantu Ariel berubah menjadi manusia. Sesampainya di markas Ursula, tanpa basa-basi Ursula langsung menawarkan kesepakatan bahwa ia akan mengubah sirip Ariel menjadi kaki dan bisa ke daratan dengan menukar suaranya. Ariel harus mendapatkan ciuman dari cinta sejati sang pangeran dalam 3 hari. Apabila gagal, Ariel akan kembali ke laut tanpa suara dan ia akan menjadi milik Ursula selamanya. Termakan godaan karena ingin sekali pergi ke daratan, Ariel dengan ceroboh menyetujui kesepakatan tidak masuk akal itu. Hal ini disaksikan oleh Flounder dan Sebastian yang sedih melihatnya. Ariel kini resmi menjadi seorang manusia yang di saat itu tiba-tiba ia terkena jaring jerat milik seorang nelayan. Untungnya Pak Nelayan ini adalah orang baik-baik dan ia akan membawa Ariel ke istana tempat Pangeran Eric tinggal. Di sana juga terdapat Scuttle yang kagum melihat Ariel yang berubah menjadi manusia. Pak Nelayan membawa Ariel ke istana dan Ariel dirawat oleh seorang pembantu istana. Di sana kita melihat Ariel yang polos. Ia masih bingung bagaimana cara menggunakan kakinya untuk berjalan dan bahkan ia menganggap sabun adalah makanan. Mendengar ada wanita misterius datang ke kediamannya, Pangeran Eric langsung menghampiri Ariel berharap ia adalah wanita yang selama ini dicari. Namun sayangnya Ariel tidak bisa bersuara. Hal itu membuat Pangeran Eric menjadi kembali putus asa, begitu juga dengan Ariel. Sebastian menghampiri Ariel yang sedang bersedih dan ia berjanji pasti akan membantu Ariel berciuman dengan sang pangeran. Namun anehnya, Ariel malah lupa dengan ciuman tersebut sehingga disimpulkan kalau Ursula telah menyihir Ariel untuk lupa dengan ciumannya. Sebastian menceritakan hal itu kepada Scuttle yang di sisi lain Ariel ternyata telah berada di dalam ruangan Pangeran Eric. Pangeran Eric ternyata juga suka mengoleksi berbagai macam barang, sama dengan apa yang dilakukan Ariel di bawah laut. Pangeran Eric senang melihat ada seseorang yang tertarik dengan koleksinya, dan Ariel mengetahui beberapa barang yang ada di sana yang bahkan si pangeran tak tahu kalau ada sesuatu di dalam barang koleksinya. Singkat cerita, mereka terlihat sangat akrab. Pangeran Eric memperlihatkan Ariel peta seluruh penjuru negeri, mulai dari peta istana hingga laut yang belum terjelajah. Pangeran Eric menawarkan Ariel untuk jalan-jalan besok hari, namun Grimsby datang untuk mengabarkan kalau seluruh pasukan sudah dikerahkan untuk mencari gadis yang menolong pangeran. Namun sepertinya pangeran sudah lupa dengan hal itu dan ia meminta Grimsby menyiapkan kereta untuk besok.
Keesokan harinya, Pangeran Eric dengan senang membawa Ariel pergi untuk berkeliling wilayah istana dan terlihat Grimsby senang karena pangeran sepertinya telah jatuh cinta kepada Ariel. Ariel yang baru pertama kali naik kereta kuda pun minta diajari cara mengendarainya. Di tengah jalan, tiba-tiba Ariel menghilang yang ternyata Ariel tengah berada di sebuah pasar. Ariel yang baru pertama kali ke pasar tentunya bingung dengan semua benda yang dilihatnya, termasuk garpu yang ia jadikan sebagai sisir. Pangeran Eric menemukannya dan akhirnya mereka berdua menari di tengah-tengah kerumunan sambil dilihat oleh Sebastian dan Scuttle dari jauh. Hari sudah mulai gelap. Scuttle dan Sebastian menjalankan rencana mereka untuk membawa Pangeran Eric dan Ariel ke situasi yang romantis agar mereka dapat ciuman. Mereka memancing Pangeran dan Ariel ke danau dan berusaha mempengaruhi Pangeran agar ia mencium Ariel. Pangeran Eric memberitahu kalau para pelaut melihat rasi bintang untuk menemukan jalan pulang. Pangeran Eric bertanya siapakah nama Ariel dan Ariel menjawab namanya sama seperti rasi bintang itu, yaitu Eris dan diganti jadi Ariel. Mereka diganggu oleh belut suruhan Ursula ternyata. Ursula marah besar mengetahui Ariel berhasil memikat pangeran walaupun tanpa suaranya sehingga ia sendirilah yang akan turun berok untuk mengganggunya. Raja Triton dan 6 putrinya merasa khawatir dengan Ariel yang sudah 2 hari tak pulang sehingga Raja Triton menyesal telah membuat Ariel kecewa. Mereka kembali ke istana dan setelah mengantarkan Ariel ke kamarnya, Grimsby memberikan saran kepada Pangeran Eric agar fokus menghadapi apa yang ada di depannya. Terobos, bro! Saat sedang merenung di pinggir pantai, Eric sudah menguatkan tekadnya untuk meminang Ariel. Namun, ia mendengar suara nyanyian dari arah laut. Dan saat dicek, ternyata itu adalah seorang wanita. Dan kalian tahu kalau wanita itu pasti adalah Ursula yang menyamar. Di pagi hari, Scuttle memberitahu kabar kalau hari ini sang pangeran akan melamar seorang wanita untuk menjadi istrinya. Dan Ariel tentunya sudah percaya diri akan dilamar. Namun saat Ariel ke bawah, ia kembali merasa sakit hati karena sudah ditikung oleh seorang wanita lain. Ursula menggunakan suara Ariel untuk menyihir Pangeran Eric. Sebastian dan Flounder pergi mencari Ariel yang di sisi lain Scuttle mendengar suara Ariel. Namun saat ia cek ternyata itu bukanlah Ariel, melainkan Ursula. Ariel sudah putus asa. Sebastian dan Flounder mencoba menyemangati Ariel kembali. Scuttle datang membawa kabar kalau wanita pelakor itu ternyata adalah Ursula yang telah menyihir pangeran sehingga dengan cepat Ariel pergi ke istana untuk mencegah pernikahan tersebut. Di istana, Grimsby merasa ada yang aneh dengan Pangeran Eric dan Eric sendiri merasa tidak tahu apa yang sebenarnya ia mau. Scuttle mengganggu mereka guna mengulur waktu dan akhirnya Ariel pun tiba dan ia berusaha untuk mengambil kembali suaranya dari genggaman Ursula. Pangeran Eric pun tahu kalau selama ini Ariel lah gadis yang telah menyelamatkannya. Ya, semua sudah terlambat karena matahari sudah tenggelam. Ariel berubah kembali menjadi mermaid dan Ursula langsung membawa Ariel kabur. Saat kembali, Ursula dicegah oleh Raja Triton yang marah kepada saudarinya itu. Dan dengan kelicikannya, Ursula mengancam akan membunuh Ariel jika Raja Triton tidak memberikan semua kekuatannya kepada Ursula. Raja Triton akhirnya menghilang karena kekuatannya telah diserap oleh Ursula. Ya, Eric turut membantu Ariel untuk mengalahkan Ursula dan Ursula yang murka pun menggunakan ultinya menjadi raksasa untuk membunuh mereka berdua. Pangeran Eric dapat bertahan di bangkai kapal sedangkan Ariel berusaha untuk menabrakkan kapal yang karam ke arah Ursula.
Ursula akhirnya meningsoi. Ariel dengan cepat mengambil kembali Trisula milik ayahnya dan akhirnya Raja Triton dapat hidup kembali. Raja Triton berterima kasih kepada anaknya itu yang sudah berjuang untuk mengalahkan Ursula dan Ariel bilang ia tidak berjuang sendirian melainkan bersama Eric. Eric berhasil sampai ke pantai istana dan ia sedih dikarenakan Ariel adalah seorang mermaid dan mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Di bawah laut, Raja Triton meminta saran kepada Sebastian mengenai Ariel dan Sebastian bilang Raja Triton harus mendengarkan Ariel dan memberikan apa yang ia mau. Pada akhirnya, Raja Triton mengubah anaknya itu menjadi manusia seutuhnya. Di istana, Pangeran Eric yang sedang galau terkejut melihat Ariel yang ternyata sudah berada di istana dan akhirnya mereka pun berciuman. Pangeran Eric dan Ariel kini sudah resmi menikah dan menjadi suami istri. Sang ratu sangat bahagia melihat Pangeran Eric yang bahagia dan pernikahan ini akan menjalin hubungan baik antara manusia dan kaum mermaid. Raja Triton mengucapkan selamat tinggal untuk anak yang paling ia sayangi itu dan Raja Triton turut bahagia untuk mereka berdua. Akhirnya manusia dan mermaid kini menjadi satu. Tidak ada perbedaan yang dapat memisahkan mereka. Say no to racist dan film pun berakhir dengan Raja Triton yang mengantar mereka berdua menuju kapal guna menjelajahi lautan. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk di like dan di subscribe dulu supaya saya semakin semangat membuat konten-konten film yang ada di bioskop. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios. Wik. Oh.